Yuk kita bahas bareng sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang kesabaran yang rasanya hampir mustahil. Ini dia perjalanan inspiratif Nabi Nuh dan perjuangannya selama 950 tahun. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Bayangin 950 tahun. Kira-kira sanggup nggak kita memegang teguh satu keyakinan selama itu? Ditolak setiap hari, diejek setiap saat. Nah, sebesar itulah skala perjuangan yang akan kita bedah hari ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, penting banget nih buat kita paham dulu situasinya. Untuk mengerti seberapa gigih perjuangan Nabi Nuh, kita harus lihat dulu seperti apa dunia di zaman beliau. Dunia yang bisa dibilang sudah lupa sama Tuhannya. Jadi, Nabi Nuh ini, beliau adalah keturunan Nabi Idris. Beliau diutus oleh Allah dengan sebuah misi yang super penting di tengah kaum yang sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Tauhid. Keyakinan pada Tuhan yang Esa sudah digantikan dengan penyembahan berhala. Nah, ini yang menarik. Ini bukan cuma sekedar, mereka nyembah berhala. Enggak, ada namanya loh. Ada Wat, Suwa, Yahuds, Ya'uk, dan Nasr. Ini jadi bikin kita ngerasa kalau penyimpangan mereka itu nyata banget, bukan cuma konsep abstrak. Sekarang, kita masuk ke jantung ceritanya. Ini bukan misi setahun 2 tahun, atau bahkan 10 tahun. Ini adalah ujian kesabaran seorang pemimpin, seorang nabi yang levelnya benar-benar tanpa batas. 950. Coba deh, kita biarin angka itu meresap dulu. 950 tahun. Itu bukan cuma umur, itu durasi sebuah misi. Selama itulah Nabi Nuh berdakwah, hari demi hari ke kaum yang sama. Dan jangan kira dakwahnya ini santai-santai aja ya. Enggak. Siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, semua cara beliau lakuin. Ini adalah sebuah upaya yang total tanpa henti. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi Nabi Nuh yang gak pernah nyerah ngajak ke kebaikan, di sisi lain kaumnya yang sombongnya minta ampun. Mereka tutup kuping, ngejek, menghina, bahkan sampai tega bilang beliau itu orang gila. Penolakan total selama ratusan tahun. Dan yang bikin makin pedih, penolakan ini datangnya dari lingkaran terdekat. Setelah ratusan tahun berjuang, pengikutnya cuma sedikit banget. Bahkan, istri dan putranya sendiri, Kan'an, justru ada di pihak yang menentang. Bisa bayangin nggak sih betapa berat ujian ini secara pribadi? Setelah ratusan tahun dakwahnya kayak mental terus, tiba-tiba datang perintah dari Allah. Sebuah perintah yang jujur aja, kedengerannya mustahil, aneh, nggak masuk akal. Dan inilah yang jadi titik balik dari semuanya. Perintahnya tuh spesifik banget. Dan benar-benar melawan logika. 1. Buatlah sebuah bahtera yang besar. Oke, tapi yang kedua, bangunnya di tempat yang jauh dari lautan. Loh, gimana ceritanya? Ini benar-benar ujian ketaatan mutlak. Coba bayangin jadi beliau, bikin kapal segede gaban di tengah-tengah daratan kering. Pasti jadi bahan ketawaan kan? Setiap hari diejek, dikatain makin gila. Tapi Nabi Nuh nggak goyah sedikit pun. Beliau terus bekerja, taat 100% sama perintah Tuhannya. Dan inilah momen puncaknya. Momen di mana semua kesabaran dan ketaatan itu sampai pada akhirnya. Momen azab bagi mereka yang ingkar, sekaligus penyelamatan bagi mereka yang beriman. Dan bener aja, ketika waktunya tiba, alam semesta seolah bergerak serentak. Langit kayak tumpah, dan bumi ngeluarin air dari mana-mana. Ini bukan banjir biasa. Ini adalah air bah yang datang untuk membersihkan dunia. Tapi di tengah-tengah kekacauan itu semua, ada satu momen yang benar-benar bikin hati teriris. Panggilan seorang ayah kepada putranya. Sebuah permohonan terakhir. Wahai anakku, ayo naik kapal bareng kami. Jangan ikut sama orang-orang kafir. Sayangnya, Kan'an dengan kesombongannya malah menolak. Dia pikir dia lebih pintar, bisa selamat sendiri dengan lari ke puncak gunung. Tapi tak ada yang bisa lari dari ketetapan Tuhan. Akhirnya, dia tenggelam bersama kaum durhaka lainnya. Oke, setelah badai yang gila-gilaan itu, akhirnya datang ketenangan, harapan akan sebuah awal yang baru, momen dimulainya kembali peradaban manusia. Jadi prosesnya gimana? Selama 40 hari, air bah itu menguasai bumi, menenggelamkan semua yang ingkar. Dan setelah air mulai surut, bahtera yang perkasa itu akhirnya mendarat dengan selamat di atas Gunung Judi. Bisa bayangin gak sih momen emosional itu? Pintu bahtera terbuka, mereka menghirup udara segar, dan menginjakan kaki di daratan yang sudah bersih.
Disinilah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia memulai lagi semuanya dari nol. Jadi, apa nih yang bisa kita petik dari kisah yang super epik ini? Tentu banyak banget. Kisah Nabi Nuh ini meninggalkan warisan abadi tentang arti keteguhan iman yang sesungguhnya. Karena kesabaran dan keteguhan yang luar biasa ini, Nabi Nuh dapat gelar Ulul Azmi. Ini bukan gelar sembarangan loh. Gelar ini khusus diberikan kepada para rasul yang punya level ketabahan dan kesabaran paling tinggi dalam menghadapi ujian-ujian terberat. Dan beliau adalah salah satunya. Oke, kita rangkum ya pelajaran pentingnya. Pertama, sabar yang nggak ada habisnya. Terus-terusan menyerukan kebenaran. Kedua, taat total sama perintah Tuhan, bahkan pas nggak masuk akal sekalipun. Ketiga, pelajaran pahit bahwa iman itu pilihan pribadi, nggak bisa diwariskan. Dan terakhir, janji keselamatan dari Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang tulus beriman. Nah, sebagai penutup, coba kita sama-sama renungkan. Dari semua pelajaran tentang keteguhan ini, sabar, taat, yakin. Kira-kira keteguhan yang mana nih yang paling kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup kita masing-masing hari ini? Terima kasih sudah menyimak.